inggih menika mengenai apakah sah kita berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia. Jawabannya pun adalah tidak sah. Jawabannya pun adalah tidak sah apabila korban diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Begitu juga tidak sah apabila meniatkan korban untuk orang yang masih hidup tanpa seizin orang yang bersangkutan. Akan tetapi dapat diganti dengan cara korban diniatkan untuk diri kita, kemudian pahalanya dapat kita hadiahkan kepada siapapun dari orang muslim, termasuk orang yang telah meninggal dunia. Sumbernya bisa panjenengan buka, wala tadhiyah anil ghairi bi ghairi idnih wala an mayyitin in lam yusi biha. Tidak sah korban untuk orang lain yang masih hidup tanpa seizinnya, dan juga tidak sah untuk orang yang meninggal dunia apabila ia tidak berwasiat untuk dikorbani. Dari kitab Minhajut Thalibin, kitab Madhab Syafi'i, halaman 321. Maksudipun ngeten Bapak Ibu, panjenengan korban kok badhe mengatasnamakan orang lain, tapi jenengan belum bilang sama orang tersebut, maka ndak sah. Hubungannya napa Gus? Hubungannya pun karena korban perlu diniatkan. Halo. Hubungannya pun karena korban perlu diniatkan. Apa bedanya hewan kambing disembelih menjadi korban? Apa bedanya hewan kambing disembelih menjadi sedekah? Apa bedanya hewan kambing disembelih menjadi hibah? Podo-podo disembelih, sama-sama halal. Yang satu jadinya korban sehingga pembagiannya sesuai dengan aturan korban. Yang satu jadinya sodakoh sehingga pembagiannya sesuai dengan aturan sodakoh. Yang satu hibah sehingga pembagiannya sesuai dengan aturan hibah. Apa bedanya? Bedanya hanya terletak pada niat. Sehingga orang yang berkorban niat, nawaitul udhiyatal masnunah lillahi ta'ala, ya Allah kula niat menyembelih hewan korban sunnah karena Allah, maka jadi ini korban sunnah. Maka karena korban perlu untuk diniatkan, maka jenengan kok badhe numbaske untuk orang lain. Terus kemudian orang itu yang akan kita gunakan atas nama untuk kita setorkan kepada panitia, maka berarti yang niatkan harusnya dia sesuai dengan atas nama si kambing tersebut. Iki kambing atas nama sopo? Atas nama Abdurrahim misalnya. Mboten wedhuse jeneng Abdurrahim lho nggih. Kok panjenengan duwe kanca Abdurrahim jenggoten, tuku wedhus yo jenggoten, wah padha iki rupane, tak jenengno kancaku, dosa jenengan. Kadang ngoten niku dienggo nyek-nyekan gitu. Anten wedhus dikorban sunahkan atas nama Pak Abdurrahim. Jenengan sing bayar boleh, tapi Pak Abdurrahim nggih kudu niat. Sebab napa? Ben sinkron. Pak Abdurrahim niat wedhuse dadi korban sunah, wedhuse engko pas menyembelih diniatkan atas nama Pak Abdurrahim. Sagedipun pahami nggih? Alasanipun karena korban perlu napa? Perlu niat. Jadi seakan-akan kula sing numbaske wedhus, seakan-akan kula wedhuse niku kula kek ke tengah Pak Abdurrahim, terus Pak Abdurrahim sing memberikan kepada panitia. Tapi gandeng Pak Abdurrahim adoh, kula telepon, "Pak, anu nggih wedhuse kula tumbasne ngagem arta kula. Mungkin jenengan tinggal niat wedhuse kula serahkan teng panitia teng daerah mriki." "Oh, siap, Gus. Kula sing niat, jenengan sing ngirimke." "Siap." Sah. Tapi kalau tanpa izin dari orang si yang pengkorban tadi, maka tidak sah. Sama kayak zakat fitrah. Zakat fitrah niku ibu-ibu nggak bisa meniatkan suaminya. Kenapa? Karena suami bukan tanggung jawab ibu-ibu. Maka ketika ibu-ibu ngeterke beras zakat fitrah teng panitia, ditekoni karo panitia, niki beras dienggo tiyang pinten Bu? Dienggo 5 tiang. Berasnya 15 kilo, berarti 3 kilo kali 5. Pun diniatkan, sampun. Sing jenengan niatkan siapa? Suami saya Pak Takmir. Enggak sah. Sebab nopo? Istri tidak bisa meniatkan suaminya. Kenapa? Karena suami bukan tanggungan istrinya. Jenengan telepon garwane jenengan ken niat piyambak baru sah. Tapi ini sebaliknya, suami meniatkan istri, sah enggak? Sah. Kenapa? Karena istri merupakan tanggungan dari si suami.
Semua ibadah yang butuh niat, maka kalau mau ibadah di atas namakan orang lain, maka orang yang kita atas namakan tadi jenengan hubungi, jenengan minta izin piyambakipun niat. Begitu juga nek badhe jenengan atas namakan kepada orang mati, gak sah. Walaupun jenengan pirsa piyambak, kula niki termasuk salah satu yang getol sekali untuk menganjurkan dumateng jamaah kirim pahala dumateng tiyang sing sampun sido. Leres apa mboten? Tapi dalam urusan korban tidak sah mengatasnamakan korban untuk orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia sudah nggak bisa ibadah. Betul? Karena korban perlu niat, sing niat berarti sing urip napa sing mati? Sing urip. Sama kayak jenengan salat jenazah. Kalau cetakne niki, salat jenazah niku sing salat sing urip napa sing mati? Ayo, nek sing mati salat yo jenengan melayu kabeh. Sing salat sing urip. Maka sing urip kemudian ngomong usolli, niat salat jenazah. Usolli, sapa sing salat? Aku sing salat. Ala hadal mayyit, tapi tak hadiahkan kepada mayit ini. Berarti sing niat salat mayite napa sing salat? Sing salat. Jelas nggih? Kula sing salat, terus kemudian pahalanya saya berikan kepada orang yang meninggal dunia. Panjenengan badhe maos Quran dikirimkan kepada orang yang meninggal dunia. Sing maca Quran kita apa orang yang meninggal dunia? Kita. Maka gandeng sing maca Quran kita dapat pahala. Terus kita dapat pahala, pahalanya dikirimkan kepada orang yang meninggal dunia sah. Maka Pak Mudin, Ustadz yang mimpin tahlil, kemudian di akhir tahlil piyambakipun terus donga, Allahumma taqabbal duh Gusti Allah, mungkin jenengan tombo. Wa ausil, dan mungkin jenengan dugeaken sawaba ganjaran ma sesuatu qara'nahu yang kami baca. Jadi sing baca kita, orang yang hidup, bukan orang yang mati. Baru ila hadratir ruh, kepada ruh fulan dikirimkan kepada yang meninggal dunia sama. Begitu juga korban. Maka korban sing iso tumbas wedhus, sing iso ngeterke teng panitia, sing beleh niku dudu wong mati tapi wong urip. Maka jamaah Hidayah kok badhe meniatkan korban untuk orang yang meninggal dunia, caranya dirubah sedikit. Atas nama korbannya tetap di atas namakan panjenengan yang masih hidup, baru kemudian panjenengan yang niat tadi akan dapat pahalanya setelah hewannya disembelih. Maka ketika itu jenengan kemudian doa, ya Allah kula hadiah pahala dumateng fulan ingkang sampun sedo, mugi jenengan tampi. Kalau begitu sah. Tahu bedanya Bapak Ibu? Nek di atas namakan orang mati langsung enggak sah. Contohnya gimana? Atas nama tetap kita, terus kemudian dihadiahkan kepada yang meninggal dunia pahalanya. Gusari, kula panitia, masyarakat kula niku pun kula aturi pirsa isih ngeyel. Terjeneng teng panitia isih atas nama almarhum Ibu Sutini misalnya. Bu, jenengan iki ora iso mengatasnamakan dumateng wong mati. Ora iso Pak Ustaz. Kok ora iso ngene. Maka pripun? Jenengan tampa mawon. Maka nek pun jenengan tompo, kambing yang tetap nekat di atas namakan orang yang meninggal dunia tidak menjadi hewan kurban, tapi menjadi hewan sedekah. Maka nek ngoten niku jenengan tompo malah penak, le ngedum ora usah nganggo aturan. Ngoten lho. Dadi musuh wong sing ngeyel-ngeyel tompo mawon. Wis malah penak diudum wong kafir entuk sebab napa? Bukan hewan korban tapi dihitung hewan sedekah. Mungkin sak wedhus dienggo makan panitia sah, malah penak to. Dadi musuh wong angel mboten napa-napa. Gawa kene wedhus jenengan. Sing do ngel gawa kene tak bleh tak pangane dhewe. Niku sah. Sebab ora dihitung korban tapi dihitung sedekah. Lah nek jenengan pengen dihitung korban, ayo ben sah makane. Sebab kata Kanjeng Nabi, tidak ada sedekah yang lebih afdol di hari-hari Idul Adha melebihi disembelih hewan kurban. Jenengan duwe 3 yuta, jenengan ndum 50.000-an dumateng wong swidak. Niku dibandingkan di 3 yuta dienggo tumbas mendone jenengan beleh dagingnya dibagi, jauh lebih besar pahalanya berkorban. Sebab nopo? Nek ngedum duit simpel beres.
Tapi nek korban wangel ribet dadak golek wedhus. Wedhuse nek sing lanang larang, sing wedok murah. Terus ngoten to, Mas? Wedhus lanang karo wedhus wedok murah pundi, Pak? Murah wedhus wedok ngoten to nggih. Wedok niki mbuh ngopo kok regane luwih murah timbang sing lanang nggih. Niki hukum lho nggih, mboten wong niki wedhus. Nah niki wedhus, kula bahas wedhus nggih. Bahas wedhus, bahas sapi. Wis golek sing murah. Tapi nek sing murah ora, nek sing murah sing betina ora entuk sing hamil, hari diseksi. Terus kemudian wis kena ora hamil, gawa rene, terus disembelih malah ribet. Nah, gandeng ribet niku, maka artinya Allah bisa menilai endi hambane sing nek diperintah taat, endi hambane sing nek diperintah mboten taat. Lah gara-gara taatin jenengan kali Gusti Allah niki sing marake ganjarane dadi luwih ageng tinimbang sedekah 3 yuta langsung dibagi uang.